Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada peserta yang sudah ikut hadir dalam webinar dampak penggunaan PAPE bagi kualitas kesehatan keluarga. Di sini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada peserta yang sudah ikut hadir dalam webinar dampak penggunaan PAPE bagi kualitas kesehatan keluarga. Di sini ada jajaran dari Sudin Pendidikan 1 dan 2, dari perwakilan dari Kecamatan Jakarta Selatan, kami ucapkan juga terima kasih. Dari sudin-sudin terkait lainnya, mungkin tidak kami sebutkan satu persatu. Dalam hal ini kami persilakan untuk di sini hadir juga Dr. Sari Agustina yang akan menyampaikan dalam pemaparan kesempatan, dan pada kesempatan ini silakan kepada Dr. Sari Agustina, kami persilakan. Terima kasih, Bu. Makanya boleh di share screen ya? Izin mohon maaf. Kami persilakan Pak Kasuban untuk memberikan arahannya terlebih dahulu sebelum Dr. Sari Agustina menyampaikan tema dampak penggunaan PAPE bagi kualitas kesehatan keluarga. Kami persilakan Pak Kasuban Kesbangpol, Pak Dirham Nugra. Kami persilakan. Izin Pak Dirham, dengar suara kami Pak Dirham? Oke, cek 1 2. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya Bu Warni ya. Siap Pak, terdengar Pak. Kebetulan kami lagi di Kedutaan Besar Amerika nih, jadi nanti kalau suaranya agak-agak sengau tuh mohon maaf ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati para narasumber dari Sudin Kesehatan Dr. Sari Agustina ya. Ya, terima Dari kasih tempat Pak. saya ini pabrik roti besar loh nih Bu Dokter. Luar biasa Bu Dokter, terima kasih sudah gabung di posko kami. Cuman mohon maaf, kebetulan kami ada jadwal tugas dari pimpinan, jadi nggak bisa mendampingi di posko kami. Kemudian yang paling ganteng siapa? Kok pakai masker ya? Masih takut COVID ya? Oh Pak Kamto. Oh, mohon maaf Pak Kamto. Siap. Saya pikir siapa? Udah sih, udah join Pak. Oh iya Bu Desi. Bu Desi dari atas kah? Dari posko atas? Ya. Oke, terima kasih dari jajaran BNN Kota Jakarta Selatan. Kemudian juga bergabung juga dengan kami Sudin Kesehatan jajaran, kemudian juga dari Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Jaksel, kemudian rekan-rekan kami yang selalu berdampingan apabila kita mengadakan webinar dengan sasaran siswa sekolah, yaitu dari jajaran Sudin Pendidikan 1 dan 2, para guru pendamping. Kemudian bergabung juga secara online perwakilan dari Sudin Sosial, Sudin Perhubungan, juga Sudin Kebudayaan, rekan-rekan kami para camat yang biasa bergabung dengan kami adalah para kasih pemerintahan kecamatan, kemudian para lurah, bergabung juga tokoh-tokoh masyarakat, perwakilan dari LMK, RT, dan RW, kemudian forum-forum Kesbangpol, Ketua FKDM Kota dan jajaran, Kecamatan dan Kelurahan, kemudian dari Forum Pembangunan Kebangsaan Jakarta Selatan, kemudian adik-adik kami, abang dan kakak dari jajaran
siswa-siswa SMA dan SMK, Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih hari ini sudah bergabung secara online. Berdasarkan data kami sementara sudah yang bergabung 194 partisipan. Kami kebetulan lagi bergabung dengan Ibu Wakil Camat Pancoran dan rekan-rekan di sini FKDM, karena sesuai jadwal kita juga sedang melakukan konsolidasi. Jadi kami minta waktu sejenak. Tema hari ini berdasarkan informasi yang kami dapat juga dari rekan-rekan BNNK, kemudian juga kita minta masukan nanti dari Sudin Kesehatan terkait dengan maraknya penggunaan vape. Nah, kalau di kampung saya, vape itu merek obat nyamuk. Nah, kalau di kampung saya, vape itu berguna, Bu Dokter, buat matiin nyamuk biar kita tidur nyenyak. Cuman vape yang sekarang ini dianggap sebagai variasi gitu ya, variasi daripada ngerokok. Mungkin kalau kami yang melihat, kami nih, maksud saya tidak termasuk pengguna rokok juga sih sebenarnya. Cuman menang gaya doang kayaknya Pak Kamto ya. Kita sempat searching di medsos, memang masih ada perdebatan dari 2020, 2021, 2022, 2023. Nah, inilah makanya mau kita luruskan. Dan terima kasih siswa sekolah juga tadi ada yang bergabung dalam satu kelas ya. Kami berharap melalui guru-guru pendamping, terutama juga ada anggapan mungkin sementara ini penggunaan vape itu mungkin lebih ringan daripada rokok. Padahal menurut saya yang satu lebih mahal pasti, kemudian menciptakan ketergantungan. Nah, hari ini kami akan sangat berbahagia sekali apabila para narasumber bisa menjelaskan sebenarnya apa sih dampak dari vape ini. Kemudian nanti bagi kita semua yang mengikuti kegiatan bisa menyampaikan kembali kepada teman-teman kita gitu loh. Pertama, rokok aja udah berbahaya, apalagi vape. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ucapan terima kasih kepada seluruh partisipan, kemudian juga para narasumber. Mudah-mudahan di minggu-minggu berikutnya pasti juga ada diskusi-diskusi yang diinisiasi kerjasama antara Sudin terkait, termasuk juga dengan Kesbangpol. Oh, ini saya sapa dulu nih yang punya FPK ya, Kak Yane, yang punya Kepulauan Riau ya. Selamat mewakili duduk di situ. Maskernya bukan apa? Nah, keren. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diskusi terkait dampak dari penggunaan vape kepada atau bagi kesehatan keluarga atau bagi kesehatan kita bisa kita dibuka. Demikian, mohon maaf setelah ini saya izin dulu, nanti mungkin di akhir acara saya mudah-mudahan bisa bergabung kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kasubag Kesbangpol Jakarta Selatan yang pada kesempatan ini sudah memberikan arahan. Sementara ini akan kami di sini telah hadir jajaran dari BNNK Pak Kamto dan FPK Ibu Yane. Untuk selanjutnya kami persilakan Dr. Sari Agustina untuk memberikan penjelasan dari dampak penggunaan vape bagi kualitas kesehatan keluarga. Kepada Ibu Dr. Sari, kami persilakan. Terima kasih Ibu. Mohon izin mungkin dibantu paparannya. Salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih untuk Kesbangpol Jakarta Selatan sudah mengundang kami untuk sharing bersama terkait dampak rokok elektrik atau yang sering kita dengar, vape bagi kesehatan. Sebelumnya, ya next. Apa sih itu vape atau rokok elektrik? Mungkin masih ada yang belum pernah melihat atau belum pernah mendengar terkait rokok elektrik. Ya, next. Rokok elektrik merupakan alat menggunakan listrik dan tenaga baterai untuk memberikan nikotin dalam bentuk aerosol atau uap dan mengalirkannya ke paru-paru kita saat kita hisap. Next.
Sebenarnya vape itu banyak nama lainnya. Ada electronic cigarette, e-cigarette, e-cig, electro smoke, e-juice, green cig, smart smoker, dan yang paling terkenal itu vape. Kepanjangannya adalah personal vaporizer. Sedangkan kalau WHO itu mereka mempunyai nama sendiri yaitu Electronic Nicotine Delivery System atau ENDS. Next. Ya, slide berikutnya. Nah, sejarah rokok elektrik ini dimulai dari tahun 1963, di slide berikutnya, yaitu dari Bapak Herbert. Ya, next dulu slide-nya. Dari Bapak Herbert R. Gilbert pada tahun 1963 membuat paten namanya Smokeless Non-Tobacco Cigarette. Dan perusahaan farmasi yang pertama yang membuat rokok elektrik itu berada di Cina, yaitu di Honlik Farmasi tahun 2003 dan dipatenkan di tahun 2004 dan menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai merek. Awalnya rokok elektrik ini digunakan sebagai alat bantu berhenti merokok. Saat ini sudah tidak direkomendasikan lagi oleh FDA atau WHO sebagai alat bantu untuk berhenti merokok. Karena rokok elektrik ini cenderung dipakai bukan untuk berhenti merokok. Ya. Next. Mekanisme kerja dari rokok elektrik ini yaitu rokok elektrik ini menghasilkan nikotin dalam bentuk uap yang akan dihisap oleh penggunanya. Nah, nikotin ini dari tanaman tembakau. Bedanya adalah rokok elektrik ini tidak menghasilkan asap atau smoke, tetapi menghasilkan aerosol atau uap yang disebut vapor. Slide berikutnya. Secara umum, rokok elektrik ini terbagi dari 3 bagian. Yang pertama pasti ada baterainya. Bagian yang berisi baterai, yaitu ada atomizer. Ya, ini adalah bagian yang memanaskan dari cairannya, dan cartridge-nya, yaitu yang berisi cairan atau larutan cairan nikotinnya. Ya, slide berikutnya. Mekanisme kerja dari rokok elektrik ini seperti rokok pada umumnya. Jadi pada saat kita hisap, nanti lampu indikatornya pada ujungnya itu akan berwarna merah. Nah, pada saat itu dia akan mengaktifkan baterai yang nantinya akan mencetuskan atau memanaskan larutan yang ada di dalam cartridge-nya itu yang akan dihisap oleh penggunanya dan masuk ke dalam paru-paru. Slide. Nah, jenis-jenis dari rokok elektrik. Sudah berkembang rokok elektrik ini dari generasi pertama sampai generasi keempat. Dari yang disposable baterainya sampai generasi 4 ini pengguna bisa memilih rasa tertentu dan menambahkan jumlah cairan pada alatnya. Yang mungkin sekarang sudah banyak dijual juga di mana-mana. Ya, slide. Ini jenis-jenis dari rokok elektrik. Ada rokok elektrik yang sekali pakai, rokok elektrik yang dapat diisi ulang baterainya, ada yang sistem cartridge sekarang. Ya, next. Sampai yang ada penguapan per individu, sampai ada juga cerutu elektrik. Dia menyerupai rokok cerutu. Nah, sebenarnya apa sih bedanya dan persamaannya antara rokok elektrik dengan rokok yang konvensional? Bedanya itu mekanisme kerjanya pasti beda. Kalau rokok konvensional, dia dibakar menggunakan api, sedangkan rokok elektrik ini dia bekerjanya dengan baterai dan chip di dalamnya, jadi tidak dibakar. Nah, yang kedua bedanya itu adalah pada rokok konvensional, dia menghasilkan suatu asap, sedangkan pada rokok elektrik menghasilkan uap. Dan kandungan bahan di dalamnya ada perbedaannya juga. Ya, slide berikutnya. Ini yang rokok konvensional, asap rokoknya ada asap sampingan, ada asap utama. Dia mengeluarkan asap yang di dalamnya itu ada karbon monoksida. Ya, next. Ini adalah kandungan rokok dengan berbagai efeknya. Di dalam rokok konvensional juga terdapat nikotin yang sifatnya itu membuat kita ketagihan. Jadi orang yang merokok pastinya akan merokok lagi karena di dalam rokok itu ada kandungan nikotinnya. Dan nikotin ini juga bisa mengganggu pembuluh darah. Ada namanya kandungan tar. Tar ini merupakan bahan karsinogenik yang bisa mencetuskan timbulnya kanker pada pengguna. Sifatnya toksik.
Nah, yang ketiga adalah karbon monoksida. Itu yang kita temukan pada asap rokok. Dia bisa mengikat hemoglobin dalam darah 300 lebih kuat dibandingkan daripada mengikat oksigen, sehingga cenderung kita akan lebih lemas, lesu, karena oksigennya kebanyakan diikat oleh karbon monoksida dan bisa mengganggu pembuluh darah. Selain itu juga ada zat-zat radikal dan oksidatif yang bisa menyebabkan peradangan kronik pada saluran pembuluh darah maupun pada paru-paru kita. Ya, slide selanjutnya. Ini juga adalah kandungan rokok atau yang ada di pabrik kimia. Ada 60 bahan karsinogenik di dalamnya. Ya, slide. Nah, ini adalah kandungan yang ada pada uap rokok elektrik, yaitu ada 3 bahan kandungannya yang kalau kita hisap dan di uap itu ada kandungan nikotin, bahan karsinogenik dan radikal serta oksidatif. Bedanya dia tidak mengandung karbon monoksida karena tidak menghasilkan asap. Ya. Selanjutnya. Nah, di dalam cartridge-nya itu isinya macam-macam. Selain ada nikotin, ada juga campuran-campuran seperti propilen glikol, gliserin, ada perasa. Dan kandungan nikotinnya itu di dalam cartridge-nya itu juga bervariasi dari tiap produknya. Ya, next. Slide selanjutnya. Ini adalah contoh dari generasi pertama, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan adalah generasi baru. Dilihat pada grafik yang merah adalah generasi barunya, sedangkan grafik biru adalah generasi lama. Ternyata pada generasi baru, itu kadar nikotinnya kalau lama-lama kita pakai itu dia cenderung lebih banyak dibandingkan pada vape generasi lama. Ya, slide. Nah, persamaannya dengan rokok konvensional dan rokok elektrik, sama-sama keduanya mengandung nikotin. Sama-sama mengandung bahan karsinogenik yang mencetuskan kanker pada tubuh manusia. Sama-sama mengandung bahan radikal yang oksidatif yang bisa mencetuskan peradangan. Jadi, sama-sama rokok elektrik maupun rokok konvensional, dia bisa membuat adiksi atau ketagihan dan berbahaya untuk kesehatan manusia dan sekitarnya. Ya, slide. Nah, ini ada beberapa isu yang kita bisa lihat nih. Awalnya isu yang sering terdengar adalah vape atau rokok elektrik ini bisa membantu berhenti merokok. Faktanya, ternyata 80% kelompok terapi berhenti merokok tetap menggunakan rokok elektrik selama 1 tahun pemantauan. Berarti tidak benar isunya tersebut kalau vape ini membantu seseorang berhenti merokok. Awalnya isu yang sering kita dengar, vape ini aman bagi kesehatan. Ternyata faktanya dari kajian BPOM tahun 2015 menyatakan kandungan larutan atau uap dalam rokok elektrik itu mengandung zat adiktif dan bahan tambahan yang bersifat karsinogenik atau yang mencetuskan kanker dan bahaya lain pada tubuh manusia. Dan juga BNN menemukan adanya penyalahgunaan narkoba pada vape melalui cairannya. Ini ditemukan di tahun 2018 dan 2017. Ini adalah dampak rokok elektronik, potensi dari keracunan karena kandungan di dalam cairannya atau dalam uap rokok elektronik itu yang pertama ada kandungan nikotin, sifatnya ketagihan. Nanti kita akan lihat kenapa sih zat nikotin ini bisa menyebabkan seseorang kecanduan atau ketagihan. Nah, yang kedua adalah glikol atau gliserol. Dia dapat mengiritasi saluran pernafasan dan paru-paru kita. Ada juga aldehid dan formaldehid. Dia bisa menyebabkan peradangan pada paru dan juga bersifat karsinogenik atau zat yang bisa memicu timbulnya kanker pada tubuh kita. Ada juga alkoholin, otoluidin, yang bersifat karsinogenik dan zat-zat lainnya yang bisa menginflamasi atau menyebabkan peradangan pada paru, jantung, dan sistem pembuluh darah atau sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Ya, slide berikutnya. Nah, apa sih bahaya rokok elektrik? Mungkin sudah dijelaskan sebelumnya ya. Ini sama. Penegasan terbaru dari WHO di tahun 2019 ternyata terbukti bahwa rokok elektrik itu atau vape itu berbahaya bagi kesehatan. Tidak direkomendasikan lagi sebagai alat bantu untuk berhenti merokok dan mempunyai potensi sebagai pintu gerbang bagi remaja untuk menggunakan rokok konvensional. Ya, selanjutnya.
Nah, ini juga ada konferensi dari 13 organisasi profesi kedokteran dan lembaga masyarakat yang menyatakan pada tanggal 14 Mei 2019 yang mendesak pemerintah Indonesia untuk menerbitkan peraturan pelarangan atas dasar-dasar prinsip kehati-hatian terhadap rokok elektronik. Nah, selanjutnya. Nah, ini bisa kita lihat ya akibat merokok pada kesehatan manusia, baik rokok elektronik maupun rokok konvensional, ternyata dari kulit saja dia bisa menyebabkan keriput pada kulit, berbagai kanker, ada kanker hidung, kanker lidah, mulut, kanker kulit, kanker payudara, kanker rahim, kanker ginjal, dan kanker paru-paru tentunya. Dan juga dia bisa mengganggu sistem penglihatan, bisa menyebabkan katarak, peradangan pada kulit, atau menyebabkan kulit suka gatal. Dan yang paling sering itu ditemukan biasanya di ujung-ujung jari kaki itu kehitaman. Jadi adanya gangguan pada sistem pembuluh darah yang menyebabkan pada ujung jari kaki itu dia selnya mati, tidak bisa ditempuh oleh pembuluh darahnya lagi. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini dampak rokok elektrik terhadap kesehatan. Tadi sudah dijelaskan, kita lanjut saja. Slide selanjutnya. Nah, ini resiko adiksi atau ketagihan pada nikotin. Jadi terdapat bukti bahwa nikotin ini sangat adiktif atau menimbulkan ketagihan yang luar biasa. Rokok elektrik diperkirakan menjadi pintu masuk obat-obatan, artinya pemakai rokok elektrik dapat membuat menjadi pengguna seterusnya dan menjadi adiksi, serta berpotensi juga menggunakan obat lain yang bisa dicampurkan pada larutannya atau pada kartrisnya itu, seperti kokain contohnya. Ya, lanjut. Nah, ini dampak pada perkembangan otak dan anak dan remaja dari sifat nikotinnya, bahwa di samping bersifat adiktif atau membuat seseorang menjadi kecanduan, nikotin juga merusak sel-sel yang ada di dalam otak yang mempengaruhi fungsi atensi. Atensi itu berarti fungsi fokus seseorang, ingatan, proses belajar, suasana hati, dan kendali diri yang masih berkembang sampai usia 25 tahun. Ini yang menjadi dampak perkembangan otak pada anak dan remaja. Hasil studi dari kadar nikotin di dalam urin, perokok elektronik dan perokok konvensional ternyata tidak jauh berbeda. Perokok elektronik ditemukan pada kadar urinnya sejumlah 276,1 nanogram per mililiter, sedangkan pada perokok konvensional juga hampir sama, 223,5 nanogram per mililiter. Nah, sementara pada bukan perokok lebih kecil. Ya, next. Slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya bilang nih, siklus adiksi atau siklus ketergantungan nikotin yang menyebabkan seseorang baik merokok dengan rokok konvensional maupun rokok nikotin menyebabkan orangnya ketagihan. Jadi, pada saat kita menghisap rokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik, nikotinnya akan terserap di dalam darah dan diteruskan ke otak. Nanti di otak itu dia akan diikat oleh suatu reseptor pengikatnya. Nanti dari otak akan melepaskan yang namanya dopamin. Nah, dopamin inilah yang membuat rasa nyaman, rasa enak, tapi itu sifatnya sementara, karena kadar dopamin ini lama-kelamaan akan turun. Nah, pada rasa nyaman yang hilang dan timbul, keinginan untuk kembali merokok. Jadi pada saat dopamin di dalam tubuh kita turun, kita mulai nih mencari, saya mau merokok lagi, karena saat merokok, dopaminnya dilepaskan. Jadi kita timbul rasa nyaman, rasa enak, rasa ringan. Itu akibat siklus adiksi ini. Makanya siklusnya berputar terus-terus dan hanya bisa di-stop kalau orang tersebut tidak menghisap rokok lagi. Baru bisa di-stop. Jadi kadar dopaminnya itu yang menimbulkan siklus ketagihan pada nikotin. Ya, slide. Ya, ini resiko kanker akibat rokok elektrik juga sudah ditemukan. Ada beberapa penelitian. Penelitian dari FDA tahun 2009 menemukan bahwa rokok elektrik mengandung tobacco spesifik nitrosamin yang bersifat toksik dan dietilen glikol yang dikenal sebagai karsinogenik atau zat yang memicu penyebab kanker. Ya, lanjut. Ini salah satu dampak pajanan dari uap rokok elektrik. Nikotin juga selain bisa menimbulkan kecanduan, juga dia bisa menimbulkan
mual, muntah pada seseorang dan mengiritasi saluran nafas atas, mulut, mata, dan menyebabkan batuk dengan dahak yang kental. Ya, next selanjutnya. Selain itu, risiko kesehatan lain akibat dari rokok elektrik bisa juga menyebabkan radang paru, congestive heart failure atau gagal jantung. Disorientasi itu seperti kita bingung, disorientasi waktu, tempat, menyebabkan kita kegangguan fungsi atensi kita yang tadi dalam otak. Terus juga hipotensi atau tekanan darah turun. Nah, kalau orang hipotensi atau tekanan darah turun, biasanya suka lemes, pusing, pucat, dan juga bisa menyebabkan kejang serta masalah kesehatan lainnya. Ya, selanjutnya. Ini adalah foto gambaran dari hasil CT scan di bagian paru-paru kita. Yang atas itu adalah bagian lobus atau bagian paru bagian atas dan bawah. Paru-paru normalnya dia tidak ada gambaran putih-putih, yang di bagian hitamnya itu dia harusnya hitam semua dan hanya ada gambaran pembuluh darah bronkus atau pembuluh cabang-cabang parunya. Tapi di sini kita lihat di gambar A dan gambar B ada bercak-bercak putih. Ini adalah bercak-bercak yang menimbulkan radang paru pada orang atau disebutnya pneumonia penyakitnya pada pengguna rokok elektrik. Ya. Selanjutnya. Nah, apa bahaya orang sekitar terhadap rokok elektrik? Ya, slide. Sebenarnya bahaya orang sekitar terhadap rokok elektrik tidak jauh berbeda dengan rokok konvensional. Kalau rokok konvensional menimbulkan asap, rokok elektrik ini menimbulkan uap. Nah, uapnya itu bukan hanya mengandung uap air, tapi mengandung nikotin dengan zat-zat lainnya. Ya, slide. Nah, jadi nanti dari uap tersebut seperti rokok pasif pada umumnya. Jadi uap tersebut juga bisa terhisap atau terhirup pada orang di sekitarnya, dan uap tersebut yang mengandung nikotin serta zat-zat lain itu juga bisa mengakibatkan berbagai masalah kesehatan pada perokok pasif yang ada di sekitar dari rokok elektrik tersebut. Jadi hampir sama dengan rokok konvensional efeknya. Ya, slide. Nah, gimana sih caranya ya supaya kita bisa senantiasa hidup sehat? Ada yang namanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas. Nah, tujuan dari Germas ini agar masyarakat bisa berperilaku sehat sehingga berdampak pada pastinya kesehatan tubuh kita terjaga, itu sudah pasti. Yang kedua, produktivitas kita meningkat, lingkungan kita bersih, dan biaya untuk berobat berkurang. Ini adalah tujuan dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ya, slide selanjutnya. Nah, bentuk kegiatan dari Germas nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama, melakukan aktivitas fisik. Yang paling mudah adalah kita bisa aktivitas fisik yang paling murah dan paling efisien itu adalah jalan kaki. Jalan dengan intensitas rutin 15-30 menit sehari. Yang kedua, mengkonsumsi sayur dan buah. Tidak merokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik. Tidak mengkonsumsi alkohol. Memeriksakan kesehatan secara rutin. Membersihkan lingkungan dan menggunakan jamban. Ini adalah bentuk-bentuk kegiatan Germas yang bisa dilakukan. Ya, slide. Nah, aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang baik itu adalah 3-5 kali seminggu dengan intensitasnya 30 menit setiap harinya. Jadi kita usahakan sehari ini kita sudah melakukan aktivitas fisik sebanyak 30 menit. Yang paling gampang adalah jalan kaki. Kita bisa menghitung jalan atau langkah kita. Sekarang sudah ada diterapkan oleh Kementerian Kesehatan kalau sehari itu harus jalan 10.000 langkah. Tapi memang kita kembali ke masing-masing individu, nggak harus langsung satu hari 10.000 langkah. Dimulai dari yang terkecil 3.000 langkah, kita hitung durasinya seminggu, 2 minggu, ditingkatkan sesuai dengan kapasitas tubuh masing-masing. Ya, selanjutnya. Nah, konsumsi sayur dan buah. Setengah piring dari sajian sekali makan itu sudah harus ada sayur dan buahnya. Jadi yang paling banyak di piring kita itu bukan makanan pokok. Kalau kita makan makanan pokok biasanya yang paling banyak kandungannya nasi. Ya, nasi karbohidrat itu sebenarnya dari satu piring itu separohnya atau setengahnya 50%-nya itu terisi buah dan sayur.
serta baru lauk pauk dan makanan pokok. Karena ternyata yang membuat efek kenyang itu bukan nasi, tapi sayur mayur dan buah yang membuat kita efek kenyang. Ya, next, slide selanjutnya. Nah, jaga berat badan ideal. Indeks massa tubuh. Jadi, Bapak Ibu semuanya bisa menghitung indeks massa tubuh idealnya, yaitu caranya adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Nanti setelah itu kita akan hitung nih, kalau normalnya itu dia di bawah 25. Kalau gemuk di atas 25 sampai 27 dan obesitas di atas 27. Kenapa penting menjaga berat badan ideal? Supaya kita menghindari dari penyakit-penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, penyakit gula atau diabetes, penyakit gangguan ginjal, serta kanker. Ya, slide selanjutnya. Pemeriksaan kesehatan secara rutin. Yang sering ada cek tekanan darah, cek kadar gula darah, cek mintal perut, sampai deteksi dini kanker leher rahim dan payudara untuk wanita. Ya, slide selanjutnya. Terkait dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin, saya juga mau menginfokan kalau di puskesmas kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Selatan ada 10 puskesmas kecamatan. Di 10 puskesmas ini sudah melayani yang namanya layanan upaya berhenti merokok. Jadi di setiap puskesmas ini sudah ada yang namanya layanan upaya berhenti merokok. Nanti apa aja sih yang dilakukan pada layanan UBM ini atau upaya berhenti merokok? Ya, slide selanjutnya. Jadi pada layanan poli UBM kita sebutnya nanti para pasien atau yang sudah berkeinginan nih untuk mulai berhenti merokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik, dia bisa mengakses layanan poli UBM. Di sana kita akan dilakukan konseling. Pasti awalnya konseling dulu ya, kita menguatkan komitmen dari para pasien untuk benar-benar berhenti merokok. Lalu kita juga ada pemeriksaan dengan CO analyzer, memeriksa kandungan karbon monoksida yang ada di dalam tubuh kita, dan tentunya pemeriksaan dan tata laksana lainnya sesuai dengan kebutuhan dan indikasi dari pasien. Karena setiap pasien itu pemeriksaan dan pengobatan itu bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing. Ya, slide selanjutnya. Ya, tentunya tidak merokok salah satu gerakan masyarakat hidup sehat. Yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Ya, next selanjutnya. Nah, ini juga penting. Dalam rangka menjaga berat badan ideal, kita harus batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Sehari itu sebenarnya batas konsumsi gula kita hanya 4 sendok makan atau 54 gram. Sedangkan garam 1 sendok teh dan lemak 5 sendok makan. Jadi maksudnya bukan, jadi kalau pada sayur-sayuran yang kita buat sudah dikasih gula itu nggak dihitung. Jadi dihitung itu misal nih kita sudah makan siang. Nah, kita minum lagi sekarang yang tren minuman-minuman manis. Nah, itu berapa kandungan gula yang ada di dalam minuman manis tersebut pasti sudah lebih dari 54 gram atau 4 sendok makan. Garam juga sama, kita sudah makan, terus kita jajan lagi bakso. Bakso itu pasti kandungan garamnya lebih tinggi dari 1 sendok teh. Jadi kita mulai membatasi atau mengurangi konsumsi dari gula, garam, dan lemak. Karena efeknya ini kalau konsumsi gula, garam, dan lemaknya bisa kita kurangi, efek dari kesehatannya itu akan terlihat. Ya, slide selanjutnya. Nah, kesimpulannya vape atau rokok elektrik ini berdampak kesehatan yang cukup membahayakan. Nah, selain itu kita juga harus selalu menerapkan gaya hidup sehat. Terapkan gaya hidup masyarakat hidup sehat atau germas, atau bisa juga kita sebut cerdik singkatannya. C, cek kesehatan secara rutin. Di masyarakat sudah ada posbindu dan posyandu lansia yang sudah ada di semua tingkatan RW. Bisa melakukan cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, 30 menit sehari, 3-5 kali dalam seminggu, diet seimbang, 1 piring, setengah porsinya adalah sayur dan buah, istirahat cukup, dan kelola stres. Selanjutnya.
Ya, mungkin itu yang bisa saya sharing. Nanti kita sama-sama diskusi bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sari Agustina yang sudah memaparkan apa yang menjadi concern kita di sini bahwa dampak penggunaan vape bagi kualitas kesehatan keluarga itu ternyata sangat luar biasa bagi kita apabila untuk pemakai dan orang-orang di sekitarnya. Terima kasih sekali lagi Dr. Sari. Nanti apabila ada dari peserta yang mengajukan pertanyaan mohon di chat saja nanti sambil berjalan kita memberi kesempatan dulu kepada mohon izin Ibu Desi. Bu Desi sudah bergabung dengan kita, Bu Desi. Ibu Desi dari BNNK untuk sedikit melengkapi apa saja yang ada varian narkotika yang bisa disampaikan kepada peserta yang hadir lewat online ini. Bu Desi, izin Bu Desi. Ya. Bu Desi. BNNK. Isi S2. Nah itu. Izin Bu Desi. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Desi. Di mute kali Bu. Suaranya Bu, izin Bu. Speakernya Bu, speaker. Speaker Bu. Bu Desi, mungkin speakernya Bu. Bu Desi masih di mute mungkin Bu. Silakan Bu Desi. Selamat bergabung Bu Desi. Iya, maaf Bu, ini suaranya. Silakan Bu Desi. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sari mungkin untuk melengkapi apa saja yang ini kan sudah kemungkinan di cairan vape ini ada kemungkinan ada kokain, jenis-jenis lain yang bisa masuk ke cairan itu. Mohon izin untuk melengkapi varian apa saja yang bisa Ibu suara Ibu di sana. share ke kami Bu Desi. Izin Bu Desi. Kan ini udah. Halo. Ya Bu. Halo. Dengeran Bu, kedengeran. Suaranya udah kedengeran Bu. Silakan Bu Desi. Halo. Aduh. Ini. Halo. Iya Bu Desi, silakan Bu Desi. Enggak, suaranya itu kayaknya sinyalnya jelek banget ya di sini. Udah bisa, udah bisa. Di sini bagus suaranya Bu Desi nih di Kesbangpol nih. Suaranya bersih. Bu Desi bisa dengar suara kami nih di Kesbang Bu Desi?
Mungkin sambil menunggu Bu Desi bergabung, kami buka pertanyaan apabila peserta yang akan bertanya dengan Dr. Sari, dipersilakan. Di kolom chat, Mas, ada nggak? Oke, kita diskusi Bu Sari, Bu Dokter Sari, istilahnya dari yang sudah Bu Sari sampaikan tadi, dari vape yang berisiko kanker itu akibat rokok elektrik itu sangat kemungkinan sangat sudah melalui penelitian uji POM sangat bahaya ya. Ya, kalau dari BPOM di 2016 memang sudah ada penelitian terkait kandungan yang ada di vape. Jadi di sana ada yang namanya gliserol. Nah, salah satunya itu dia bisa menyebabkan zat yang menimbulkan kanker. Namun mungkin penelitian itu masih berlanjut sampai sekarang sih. Berapa bedanya apa sama rokok konvensional dan rokok elektrik ini, tapi sama-sama berbahaya karena kandungan yang ada di dalam uapnya itu mengandung zat karsinogenik dua-duanya. Oke, terima kasih Dr. Sari. Dari internal studi kesehatan aja sudah melakukan suatu program yang namanya Germas ya Bu. Ya. Mungkin di situ bisa diedukasi kembali ke masyarakat apa saja yang bisa benar-benar masyarakat itu menyadari bahwa hidup sehat itu sangat penting. Ya, benar. Nah, sekali lagi, Bu Desi bisa gabung dengan kami, Bu Desi. Ini coba kontak. Oke. Ada kendala teknis ini Bu Desi. Halo, suara saya terdengar? Terdengar Bu Desi, silakan Bu. Ya, jadi mohon maaf saya di lantai 15 tidak bisa turun. Kemudian masalah materi FEB, karena saya baca undangannya tidak sebagai narasumber atau apa ya, jadi saya nggak siapin materi khusus ini Bu. Ya. Jadi untuk masalah FEB dari BNN, saya hanya bisa menyampaikan bahwa vape itu mungkin legal di masyarakat, cuman beberapa kasus yang kita temukan dari seksi pemberantasan pernah mendapat atau kita dari Polres pernah sharing beberapa vape itu isinya mengandung zat-zat yang termasuk di dalam narkotika. Nah, nama zat-zat sendiri saya tidak hafal karena banyak bisa buka di Undang-Undang Kesehatan yang termasuk narkotika itu apa aja karena itu bahasa-bahasa kimia seperti itu. Cuman yang harus waspadai masyarakat adalah belilah vape itu dengan bijaksana di tempat-tempat yang memang mempunyai judul, mempunyai toko yang jelas. Biasanya yang mengandung vape yang mengandung narkotika ini dijual dengan harga yang agak tinggi. Toko-toko online yang tidak jelas keberadaannya. Beberapa kasus kita mendapatkan klien kiriman dari Polres Polsek itu mereka tidak tahu membeli vape dan ternyata itu mengandung narkotika sehingga mengakibatkan memberikan efek yang seperti narkotika tentunya ke dalam tubuh kita. Jadi lebih bijaksana aja masyarakat menyikapi vape ini. Untuk apa yang sudah disampaikan dari narasumber dari Dinas Kesehatan, saya bagus, saya
setuju dengan hal-hal tersebut. Cuman dari BNN pesannya masyarakat untuk lebih hati-hati membeli vape di tempat-tempat yang benar, atau kalau orang jualan yang vape yang mengandung narkotika, zat narkotika pasti tidak akan ditulis tuh di bungkusnya. Cuman memang peminatnya pun kadang-kadang sudah khusus. Sudah ada pesan-pesan tertentu, kadang-kadang tidak dijual terbuka di situ. Jadi kalau memang diajak teman yang beli vape-nya biasanya di sini, kalau di tempatnya yang agak aneh, ya mohon mohon berhati-hati saja. Karena kalau ketika nanti ketangkap di aparat kepolisian, kemudian diuji, zat vape-nya itu ternyata keluar dari lab kepolisian nanti mengandung beberapa zat yang termasuk narkotika, akan kena pasal nantinya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu Desi yang sudah ikut memperlengkap dari materi dari narasumber Sudin Kesehatan. Sekali lagi terima kasih kepada AKBP Desi. Kami ucapkan terima kasih kembali. Mungkin ada pertanyaan dari peserta, silakan chat. Udah ada yang masuk Mas kalau udah. Jadi ada yang Present, ada present mungkin. Ada yang guysnya. Silakan Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang didiskusikan dengan narasumber di sini, kami persilakan. Ya, itu ada pertanyaan tuh Bu, izin bertanya dari bagaimana SMK cara 3. menasihati Ya, orang tua dari yang merokok. Ya, dari SMK 3 ini. Izin bertanya bagaimana cara menasihati orang tua yang merokok nih dokter. Ini PR untuk kita semua nih. Ini sebetulnya edukasi di masing-masing pribadi ya, keluarga. Mungkin dokter ada sedikit advice atau apa? Iya, terima kasih. Ini Raihana Bukhari dari SMK 3 Perguruan Cikini ya. Bagaimana sih caranya menasehati orang tua yang merokok? Yang pertama, kita tetap ya sebagai anak harus hormat dulu sama orang tua. Jadi kita cara menasehatinya mungkin ini tips aja ya. Jadi kita bisa memberikan nih beberapa informasi. Misalnya kita share ke handphone Bapak misalnya terkait bahaya rokok bagi kesehatan. Kita share informasi dulu aja. Jadi seseorang itu memang untuk merubah suatu perilaku itu sulit ya. Mau tua, muda, itu sama sulitnya. Jadi yang pertama kita share dulu nih informasi. Karena seseorang itu mungkin belum bisa berubah perilakunya karena belum tahu dan belum paham. Jadi kita sering aja nih share terkait bahaya merokok bagi kesehatan diri sendiri, bahaya merokok bagi orang sekitar yang sering disebutnya itu second hand smoker, ada juga third hand smoker. Jadi bahaya-bahaya itu kita share dulu nih ke orang tua maupun keluarga kita. Mereka pasti akan baca dulu nih, dan dilihat. Nanti kalau mereka penasaran, pasti akan cari informasi yang lebih, apakah nanti pada saat ke puskes atau pada saat ada seminar mereka ikut, mereka pasti bertanya kebenaran dari informasi yang diterimanya. Terus yang kedua, mungkin bisa diberikan contoh ya, misalnya sharing, misalnya lagi sharing, lagi cerita keluarga, oh ada nih cerita tadi di sekolah, kalau ada seminar ini diinfokan dulu. Kalaupun nanti orang tua di rumahnya berkenan misalnya, ternyata rokok tuh bahayanya banyak, boleh diantar ke puskesmas, nanti bisa dilanjutkan konselingnya dengan petugas kesehatan yang ada di puskesmas melalui layanan poli UBM. Jadi memang kita untuk masuk ke tahap perubahan perilaku sulit, jadi kita harus sharing dulu, kenal dulu informasinya, pahami dulu, baru kita persuasif, baru kita ajak pelan-pelan. Mungkin itu. Sorry. Kalau chat lagi Mas, tadi ada kayaknya. Dari Zulkarnain. Apabila ada yang merokok vape yang menggunakan isi narkoba, apakah asapnya dibuang? Bagaimana cara membedakan antara vape yang biasa dengan vape yang menggunakan isi narkoba?
Zulkarnain. Jadi kalau kita membedakan nih vape yang isinya narkotika sama yang bukan, sulit. Karena nanti sama-sama hasil akhirnya adalah uap atau aerosol. Jadi mau yang zatnya isinya liquid biasa sama liquid yang sudah bercampur dengan narkotika itu tidak bisa dilihat dari uapnya. Tapi bisa dilihat dari perubahan perilakunya. Kalau yang vape isi narkotika, pasti perubahan perilaku itu sesuai dengan narkotika yang digunakan. Ada yang menjadi simultan, dia senang terus, nggak ngantuk-ngantuk, nggak capek-capek, terus lama-lama kok ada perubahan perilakunya. Mungkin itu dia liquidnya atau cairannya mengandung narkotika. Tapi kalau secara uap kita nggak bisa bedainnya, karena sama-sama menghasilkan uap dua-duanya. Yes. Ini dari Muhammad Ishak dan dari SMK Trimulya Jakarta, Dok. Iya. Apakah sudah pernah ditemukan real case di lapangan yang diakibatkan oleh vape? Dan berapa perbandingan persentase kasus yang diakibatkan oleh rokok konvensional dan vape? Oh, real case-nya apa dulu nih? Real case-nya masalah kesehatan paru atau masalah kesehatan apa? Tapi memang untuk perbandingan presentasinya mungkin masih belum ya, masih penelitian ya, masih melalui tahap penelitian. Presentase dari yang rokok konvensional dan vape ini yang di lapangan berapa presentasenya. Tapi yang perlu kita pahami, zatnya hampir sama, masalah kesehatan yang timbulkan sama. Jadi baik yang menggunakan rokok konvensional maupun rokok elektrik itu sama-sama mengandung zat nikotin. Zat nikotin ini sifatnya ketergantungan dan sama-sama menimbulkan gangguan pada perkembangan otak, terutama otak anak dan remaja yang masih berkembang. Nah, tadi kan dia zat nikotin ini bisa mempengaruhi ingatan. Kasihan kalau anak-anak di bawah 25 tahun akibat nikotin, ingatannya jadi terganggu. Belajarnya terganggu. Terus atensinya jadi tidak mudah, perhatiannya terganggu, nggak fokus. Jadi sama-sama mengandung zat nikotin yang berbahaya bagi kesehatan sama otak. Ada juga zat karsinogenik yang menyebabkan kanker di rokok konvensional ada, rokok elektrik ada. Jadi sama-sama bisa menyebabkan kanker. Dan bisa yang paling penting juga bisa menyebabkan radang paru atau inflamasi pada paru. Yang bisa timbulnya sesak napas, batuk, itu dua-duanya sama. Tapi untuk presentasinya mungkin masih diteliti berapa jumlah presentasi dari rokok vape dan rokok konvensional. Ini lagi, saya pikir pertanyaan dari Kelurahan Ulu Jami sudah mewakili jawaban dari dokter tadi ya. Terus lanjut itu saya jawab dulu ya Bu, boleh Ibu yang dari Ulu Jami. Apakah vape tersebut bisa menjadi sebuah penyakit TB? Jadi beda. Jadi kalau vape itu adalah radang paru atau pneumonia. Dia bisa karena inflamasi dari zat-zat yang merusak paru-parunya dan menimbulkan yang namanya pneumonia. Sedangkan kalau TB itu disebabkan oleh bakteri TB-nya sendiri. Jadi bukan berarti orang yang nggak nge-vape aja bisa kena TB kalau kena bakterinya. Kalau kena sumber penularannya, jadi misalnya ada orang TB tidak berobat, dia batuk, dia bersin, dari dropletnya atau cairannya itu bisa masuk ke paru-paru kita, dan itu bisa menyebabkan penularan pada penyakit tuberkulosis. Jadi itu beda, jadi tuberkulosis sama radang paru beda. Dua-duanya bisa menyebabkan radang paru, tapi pembawanya beda. Kalau TB akibat bakteri tuberkulosisnya sendiri. Ini dari Dwi Kurniawati, SMK Kesehatan Sekawan. Izin bertanya dokter, banyak juga vape herbal. Apakah vape herbal termasuk berbahaya? Herbal. Sedikit ada toleransi gitu kalau herbal. Oke. Herbal ya. Sebenarnya vape herbal ini harus diuji dulu. Melalui uji klinis dulu ya, apakah vape herbal ini baik untuk kesehatan atau enggak. Yang sama-sama kita harus pahami adalah sesuatu zat
baik herbal, sintetis atau apapun yang masuk ke dalam tubuh itu kan zat asing. Tubuh pasti punya reaksi. Nah, reaksi itu bisa menimbulkan iritasi. Paling nggak iritasi pada saluran pernafasan kita. Mau herbal maupun non-herbal, pasti itu zat asing. Masuk ke dalam tubuh kita bisa menyebabkan iritasi yang paling nggak bisa menyebabkan radang pada saluran pernafasan kita. Tapi kalau untuk penelitian lebih jauhnya, mungkin nanti kita tunggu penelitiannya ya dari peneliti-peneliti kita terkait vape herbal. Selanjutnya dari Bagus Satrio, SMK PGRI 23. Izin bertanya, dokter, apakah sudah banyak sekali remaja di bawah umur yang sudah menggunakan vape, bahkan menggunakan di lingkungan terbuka? Apakah diperbolehkan? Jika tidak, bagaimana cara ibu dan bapak agar hal ini tidak terjadi? Untuk banyaknya remaja di bawah umur yang sudah menggunakan vape, bahkan di lingkungan terbuka, kita bisa lihat di sekeliling kita aja dulu ya. Pasti kita pernah lihat ada tuh yang dijual bebas juga sih kadang-kadang vape ini ya. Jadi orang bisa pakai di lingkungan yang terbuka. Dan gimana cara, apakah diperbolehkan, jika tidak bagaimana cara ibu bapak agar hal ini tidak terjadi. Untuk pengendalian dari merokok ataupun dari rokok elektrik ini mungkin ada kewenangan dari pihak lain terkait peraturan-peraturan area yang dilarang merokok. Di DKI Jakarta itu sudah ada area-area hampir semua kawasan tanpa asap rokok. Salah satunya vape itu kan walaupun nggak ada asap tapi ada uap. Jadi yang saya tahu yang tidak boleh sama sekali ada asap rokok adalah kawasan pendidikan, kesehatan. Itu nggak boleh, di sekitarnya itu ada asap rokok, dan kawasan perkantoran. Biasa itu. Dan sudah nanti mungkin sedang dibahas juga ya di DKI ya Pak, kalau saya tidak salah, raperda dari merokok. Mungkin itu. Ini semakin banyak. Iya, semakin banyak pertanyaan ya dari SMK 43 Jakarta. Saya izin bacakan, izin bertanya, Bapak Ibu, mengapa perokok pasif lebih berbahaya dari perokok aktif, padahal mereka tidak menghisapnya. Nah, ini yang salah, bukan berarti tidak menghisapnya, malah mereka menghisapnya. Jadi, rokok konvensional, dia ada dua asap ya Pak? Asap utama sama asap sampingan. Dua-duanya masuk tuh, malah asap sampingannya itu yang lebih bahaya, ada karbon monoksida. Kalau dia terhisap oleh yang tidak merokok atau perokok pasif, itu jauh lebih berbahaya dibandingkan perokok aktifnya, karena karbon monoksida ini yang bisa mengikat hemoglobin atau pembawa oksigen 300 kali lipat. Bayangin aja 300 kali lipat oksigen kita dikatnya sama monoksida, bukan hemoglobin. Jadi orang tersebut akan terjadi gangguan pada sel-selnya, terutama sel otak, jantungnya. Itu jadi makanya bahaya perokok pasif lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif. Bukan berarti kita merokok terus ya. Jadi kita harus punya kewaspadaan juga di sekeliling kita. Kalau kita merokok pasti ada yang kena juga nih efeknya, padahal dia nggak merokok. Dan sekarang ada juga yang namanya third hand smoker. Jadi dia bukan perokok pasif atau yang kedua. Misalnya di sini ngerokok ada orang, ini ngerokok, satu nggak ngerokok. Yang ini kan berarti second hand smoker. Nah, yang perokok aktif ini dia udah nggak ngerokok lagi nih Bu. Tapi dia belum ganti baju pulang ke rumah, asapnya nempel, ya nempel di baju, nempel di tangan, dia nggak cuci tangan. Kita contohin ya, saya ngerokok nih. Iya, ya, saya ngerokok. Terus saya ngerokok kan, saya second hand smoker. Karena saya deket Bapak, tapi saya menghirup. Itu perokok pasif kedua. Terus Bapak pulang tapi udah nggak ngerokok. Iya, tapi asapnya masih ada nempel di rambut, di badan, di tangan. Nah, terus anak salim dari rumah. Nah, anaknya salim, nggak cuci tangan, pegang hidung, pegang ini, nggak juga. Itu yang namanya third hand smoker. Jadi perlu diwaspadai juga buat semuanya ya. Kan tadi yang bahaya kalau saya ngerokok kan saya ngisep asap utama. Nah, yang sekeliling saya kan berarti asap pendukung nih. Iya, asap pendukungnya asap pancingan ya. Iya. Asap pancingan itu yang mengandung CO2 itu yang lebih bahaya. CO, karbon monoksida yang dia 300 kali lipat bisa mengikat oksigen. Habis gini udah dibuang gitu kan. Jangan ada kalak gini Bu.
Menarik banget kayak pertanyaan masih banyak perlu di respon kembali. Apa yang lagi ya? Ya pakai permen dokter yang Mana? tarik. Apakah dengan makan permen bisa mengurangi seorang perokok? Oh, izin bertanya. Yang permen ya? Jadi misalnya mau berhenti merokok tapi mengalihkannya ke permen. Ya, macam-macam. Jadi yang pengalihan. Jadi intinya kita harus mengalihkan kebiasaan merokok kita dengan sesuatu hal lain. Boleh permen sih boleh, tapi mungkin jangan kebanyakan juga permen ya Pak. Apalagi yang sudah ya lanjut apa yang udah 40 tahun ke atas makan permen terus, udah sangat diimbangi habis nanti salah satunya diabetes sama kerusakan pada gigi, jadi karies dan lain-lain. Intinya adalah kita memutus siklus nikotin tadi Pak. Jadi gimana caranya kita mengeluarkan hormon yang kesenangan dalam tubuh kita tapi bukan melalui rokok. Olahraga. Nah, salah satunya yang bisa membantu seseorang berhenti merokok adalah kecanduan olahraga. Karena seseorang dengan olahraga nih, ternyata efek olahraga itu selain membuat tubuh kita bugar, dia mengeluarkan namanya hormon endorfin. Nah, hormon endorfin itu membuat senang. Sama efeknya kayak dopamin. Tapi bedanya endorfin ini membuat senang, membuat nyaman, dan dia tidak bersifat ketagihan. Jadi kita ketagihan olahraga, bukan merokok. Beda rokok yang mengeluarkan sebagai adiksi yang adiksi rokok. Beda sama dengan kita olahraga. Itu kita bikin senang tapi alami. Jadi kita cari apa sih kegiatan yang bisa mengeluarkan hormon kesenangan. Salah satunya hobi, boleh olahraga. Atau kalau punya hobi lain, misalnya hobi bersepeda, berantem Pak, aduh jangan berantem. Kalau berantem ya, samsak aja. Ya, atau punya hobi misalnya bercocok tanam atau memelihara hewan di rumah, itu kan juga menimbulkan hormon kesenangan. Nah, siklusnya bisa dipicu sama otak. Itu juga kalau pertanyaan dari Sultan itu kan sudah terjawab tuh. Iya, berarti rokok ya. Ini juga yang mewakili zat dopamin yang ada di diri kita selain olahraga itu. Apakah bisa mengurangi stres itu? Rokok itu kan digunakan masyarakat untuk mengurangi stres. Ini dari Wahyu SMA Bakti Data. Sama ya. Mungkin terkait zat dopamin yang ada di tubuh kita. Jadi rokok tadi kenapa bisa menimbulkan ketagihan dan kenyamanan karena ada hormon dopamin. Jadi kita mengalihkannya dengan olahraga, hobi lain, cocok tanam, karena dengan hobi olahraga tersebut selain kita dapat bugar, metabolisme tubuh bagus, berat badan turun, juga keluar hormon endorfin. Sama-sama seperti dopamin, sifatnya dia bisa menimbulkan rasa senang dan mengurangi stres. Makanya orang kalau habis olahraga biasanya senang. Nggak ada yang habis olahraga sedih itu nggak ada. Memang lelah. Awalnya pasti badan meresponnya kalau belum pernah olahraga sakit semua badan. Tapi nanti kalau rutin, badan akan menyesuaikan dan kitanya efek yang paling bagus itu olahraga dan senang. Jadi senangnya itu yang didapat. Gue tambahan untuk boleh sama silakan. Sebenarnya rokok dan vape ini kan sebenarnya dijual sesuai dengan undang-undang ya, dengan perda ya, ada aturannya. Yang bisa membeli, yang bisa beli ya, itu kan di anak di atas 18 tahun ke atas kan. Tapi kenyataan di Indonesia ini di aturan itu memang tidak bisa diterapkan secara langsung, ini bertahap. Tapi yang kalau misalnya supermarket kalau misalnya kecil beli itu nggak boleh. Tapi kalau di warung-warung yang pinggir jalan dekat pasar pasti anak kecil pun di kalau misalnya beli pasti dikasih. Sama juga dengan hal vape juga kalau yang pengusaha vape itu sudah ada aturan-aturan yang sama seperti rokok. Makanya kalau rokok yang vape benar itu ada cukainya, dijualin tadi yang ada kandungan narkobanya memang dijual secara ilegal ya melalui online ataupun cara sendiri itu udah masuk komunitas mereka begitu. Itu orang percaya bahwa pemerintah mencoba tadi ada peraturan perda ya tentang kawasan bebas rokok. Mudah-mudahan ini yang beli pun di pasaran ini aturan memang benar-benar dijalankan. Jadi anak di atas 18 tahun ke atas. Tapi yang sekarang yang terjadi makanya anak SMP SMA
rokok itu ya, karena aturan ini belum bisa dijalankan. Seperti itu yang kekurangan dari kita gitu di perlu regulasi yang yang lebih jelas. Betul. jelas Ya. dari pemerintah setempat ya. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan ini sangat menarik ya. Ternyata dokter ya berkembang. Ternyata anak-anak sekolah semua ini yang nanya. Jadi terima kasih. Mungkin kita tutup di sini. Terima kasih untuk narasumber Dr. Sari atas kesediaan waktunya sharing ke kami, juga dari BNNK di sini diwakili oleh Bu Desi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Desi, juga duduk di sini nih rekan-rekan kita dari forum, juga Pak Kamto juga mewakili dari BNNK. Jadi kata kuncinya selain Bu Dokter sudah sharing ke kami dari awal sampai akhir ini, hanya satu kuncinya menurut saya dokter. Ini saya ambil dari BNNK. Jadi kita beli vape itu harus bijaksana dan di tempat yang benar. Saya rasa kata kuncinya itu. Karena regulasi kita masih perlu untuk aturan-aturan yang lebih jelas lagi. Mungkin itu dari kami kepada peserta yang sudah bergabung dari awal acara sampai selesai. Kami ucapkan terima kasih atas nama Kesbangpol dan Sudin Kesehatan juga BNNK. Terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya tutup webinar ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kurangannya. Terima kasih. Waalaikumsalam.